Halo para pelanggan Bude Yanti yang hobinya menghutang lintingan, pada saat ini Pak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Saat ini kita dilanjutkan dengan Babang Xiaoyan yang telah berkumpul kembali dengan anggotanya. Lalu pada saat ini Zi Ying segera bertanya dengan cemas, apakah Tuan Muda Xiaoyan baik-baik saja? Apakah Tuan Muda Xiaoyan pada saat ini terluka? Xiaoyan pun segera menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya baik-baik saja, namun pada saat ini adalah periode lemah dari penggunaan pil putus asa. Zi Ying merasa lega dan menepuk dadanya dengan tangan beberapa kali. Setelah itu Zi Ying segera menoleh ke arah yang lainnya dan bertanya apakah mereka baik-baik saja. Zenni dan Xiao Zhan pada saat ini segera berkata bahwa mereka juga baik-baik saja. Namun pada saat ini mereka masih kebingungan dan baru saja mencari di sekitar tetapi mereka masih belum menemukan keberadaan dari api surgawi, dan mungkinkah kekuatan dari serangan sebelumnya terlalu kuat hingga akhirnya dirinya hancur. Menanggapi hal itu Le Shaolong pun perlahan menggelengkan kepalanya dan mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa api surgawi tidak akan bisa dihancurkan, karena ketika langit dan bumi ada api surgawi tidak akan pernah padam. Jadi selama bumi dan langit masih ada maka api surgawi akan bertahan selamanya. Semua orang pun mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar penjelasan dari Le Shaolong. Namun pada saat ini masih ada kebingungan yang mendalam di mata mereka. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan tertegun sejenak sebelum akhirnya segera menunjuk ke suatu tempat. Di tempat itu kabut abu-abu melayang tinggi di langit dan bayangan samar sangat dekat dengan kabut. Kemudian Feng Feng pun segera mengikuti jari telunjuk yang Xiaoyan tunjukkan, dan dengan sedikit gemetar dan tidak mempercayai apa yang dilihat oleh matanya, dirinya pun segera bertanya apakah ini api surgawi. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa dirinya memiliki api surgawi di tubuhnya. Oleh karena itu Xiaoyan lebih sensitif dalam aspek ini dan sangat mudah untuk menemukannya. Tentu saja Xiaoyan adalah orang yang sangat akrab dengan api surgawi. Lalu akhirnya Xiaoyan pun segera menjelaskan mengenai api surgawi ini kepada semua orang. Dan ketika semua orang mendengarnya mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka melihat api pil spiritual. Setelah itu Le Shaolong pun segera menarik pandangannya dan memandang ke arah Xiaoyan dan berkata, pertama-tama dirinya akan mengucapkan selamat kepada Tuan Muda Xiaoyan. Karena dengan diberkati oleh api surgawi ini maka kekuatan Tuan Muda Xiaoyan akan meningkat lebih tinggi. Semua orang juga akhirnya melangkah maju untuk memberikan selamat kepada Xiaoyan. Pada saat ini kelompok Xiaoyan benar-benar mendapatkan panen yang membagongkan, karena dengan banyaknya harta yang telah mereka dapatkan. Lalu jika mereka mendapatkan segel roh lagi, maka itu bisa disebut dengan kesempurnaan yang tidak tertandingi di perjalanan ini. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan pun tersenyum dengan kilatan api di matanya. Wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan pada saat ini. Xiaoyan telah dengan hati-hati memindai api pil spiritual. Dengan kekuatan spiritualnya sebelumnya, maka Xiaoyan telah memastikan bahwa api pil spiritual ini tidak lagi menjadi ancaman. Pada periode kelemahan ini itu benar-benar sebuah anugerah bagi Xiaoyan dan senyum segera mekar di wajah Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan pun akhirnya segera menekan kegembiraan di dalam hatinya dan mulai membuka mulutnya. Xiaoyan berkata prioritas utama adalah agar semua orang memulihkan cedera dan doki mereka terlebih dahulu. Karena Le Shaolong dan Zi Ying pada saat ini terluka ringan maka mereka akan bertugas sebagai penjaga. Setelah itu Xiaoyan pun melirik api surgawi di kejauhan sebelum akhirnya Xiaoyan menekan keinginannya untuk segera menaklukkan api ini. Xiaoyan menghembuskan nafas perlahan sebelum akhirnya segera duduk bersila. Pada saat ini efek samping dari pil putus asa masih ada dan Xiaoyan masih merasa pusing, sehingga Xiaoyan pun menghela nafas tidak berdaya dan segera menyesuaikan mentalitasnya. Kemudian Xiaoyan segera mengambil pil pemulihan dan menyilangkan lututnya untuk pulih. Lalu singkat cerita akhirnya Xiaoyan pun telah pulih dan segera menghembuskan napasnya sebelum akhirnya berdiri. Setelah itu Xiaoyan pun segera berjalan di depan api pil spiritual dan berdiri di langit.
Sementara itu di sisi lain Zenny yang juga telah pulih sepenuhnya segera mulai berbicara. Zenny berkata bahwa mereka harus segera memulainya sekarang, karena ini adalah waktu terbaik untuk memanfaatkan melemahnya api surgawi. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun segera mengulurkan tangannya dan api biru gelap segera melonjak keluar. Xiao Yan menguji reaksi dari api pil spiritual terlebih dahulu. Lalu api abu-abu ini pun bergoyang ringan setelah dites oleh Xiao Yan. Setelah itu Xiao Yan pun menggulung api pil spiritual ini tetapi tidak berniat untuk duduk dan menundukkan api dan menelannya. Mata Xiao Yan segera melayang puncak gunung dan dirinya berkata perlahan, mungkin ada tempat yang lebih cocok bagi Xiao Yan untuk menaklukkan api surgawi dan menelannya. Mendengar perkataan dari Xiao Yan semua orang segera mengingat tindakan yang sering dilakukan oleh api pil spiritual. Tentu saja semua orang menyadari bahwa api pil spiritual hendak melarikan diri ke atas puncak gunung sebelumnya. Seketika mata semua orang pun menyala melihat ke arah puncak gunung tersebut. Akhirnya Xiao Yan pun segera bangkit dan cahaya perak menyala di bawah kakinya dan sosok Xiao Yan telah mencapai puncak gunung. Pada saat ini ada gua dengan hembusan angin panas yang keluar dari dalamnya. Kemudian aura panas yang sangat menyengat membuat pasir di dekat pintu masuk gua menjadi kekuningan. Pada saat ini Xiao Yan merasakan aura sisa dari api pil spiritual yang datang dari bawah gua. Dan pada saat ini semua orang mengikuti Xiao Yan dan melihat pintu masuk gua di hadapan mereka. Kemudian pada saat ini gua tersebut masih belum dijelajah oleh anggota Xiao Yan. Lalu Xiao Zhan pun segera melangkah maju untuk memeriksa isi di dalam gua. Pada saat ini Xiao Yan juga tahu apa yang dipikirkan oleh Xiao Zhan, sehingga Xiao Yan pun mengangguk kepada Xiao Zhan sebelum akhirnya Xiao Zhan segera melepaskan tinjunya. Tentu saja semua orang secara alami tahu bahwa ini bukanlah pintu masuk yang sebenarnya. Lalu pukulan Xiao Zhan yang seperti guntur pun segera menghantam pintu gua hingga akhirnya diledakkan menjadi celah yang cukup besar untuk dilewati. Bersamaan dengan itu semua orang merasakan aura panas yang semakin melonjak dari dalam gua. Semua orang pun segera melihat gua yang berada di bawah melalui cahaya redup. Meskipun gua ini tidak terlalu dalam namun relatif luas. Dan hanya ada satu aula yang seolah-olah dipahat dari sebongkah batu karang berwarna biru keabu-abuan. Sementara itu pada saat ini kekuatan spiritual Xiao Yan segera menyapu bola-balik di sekitar ruangan batu beberapa kali dalam sekejap. Dan pada saat ini Xiao Yan tidak menemukan kelainan sedikit pun dan Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa api surgawi yang begitu kuat tinggal di ruangan batu yang begitu sederhana. Akhirnya Xiao Yan pun segera mengatur semua orang untuk beristirahat dan berjaga-jaga. Setelah itu Xiao Yan pun menoleh ke arah Zenny berniat untuk meyakinkan Zenny. Xiao Yan pun segera mengangguk sebelum akhirnya dirinya segera melompat dengan ringan dan mendarat di ruang batu. Kemudian aliran udara panas di dalam gua langsung menenggelamkan Xiao Yan ke dalam kabut. Lalu Xiao Yan tiba-tiba merasa seperti malam hari, yang dimana penglihatan Xiao Yan sangat terbatas dan suhu di sekitarnya juga meningkat tajam, dan dengan perlindungan dari api surgawi Xiao Yan tidak takut dengan suhu yang tinggi. Akan tetapi pada saat ini penglihatan Xiao Yan benar-benar membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Lalu setelah beberapa saat penglihatan Xiao Yan pun berangsur-angsur menjadi jelas. Xiao Yan mengamati sekelilingnya dan di sisi kanan ruang batu ada gua gelap yang mengarah kemana-mana. Xiao Yan memperkirakan ini adalah pintu masuk dan keluar dari api surgawi yang biasanya. Setelah itu Xiao Yan pun melirik ke arah tengah ruang batu dan melihat kolam batu yang berada di tengah. Terlihat ada magma hitam dan merah mendidih seperti air mendidih. Xiao Yan pun bergumam pantas saja api surgawi sangat ingin datang ke sini ketika kekuatannya habis. Karena tempat ini sebenarnya terhubung dengan api dari pusat bumi. Selain itu kekuatan apinya sangat kuat dan pemulihan api surgawi di sini memang sangat bagus. Bersamaan dengan itu tiba-tiba ada getaran di tangan Xiao Yan dan nyala api pil spiritual benar-benar melonjak saat ini. Lalu sumber energi api dari bumi sepertinya telah merasakan panggilan dari api surgawi. Kemudian energi dari magma ini pun segera tertuang ke dalam api pil spiritual secara terus-menerus.
sehingga Xiao Yan pun sedikit mengerutkan keningnya sebelum akhirnya menuangkan douqinya dan api surgawi milik Xiao Yan segera keluar. Kemudian api surgawi biru tua pun segera meledak ketika memutuskan hubungan antara energi api bumi dan api pil spiritual. Xiao Yan pun bergumam, tampaknya dirinya harus memanfaatkan waktu untuk menaklukkan api surgawi ini, karena jika begitu ada kesempatan untuk pulih maka dirinya tidak akan jinak lagi. Akhirnya Xiao Yan pun tidak menunda lagi dan buru-buru duduk bersila di dekat magma di tengah. Xiao Yan segera menyesuaikan nafasnya dan mengatur pikirannya. Setelah itu Xiao Yan melirik api pil spiritual yang masih ada di tangannya. Akhirnya dengan pikiran Xiao Yan api surgawi biru gelap segera menelan seluruh tubuh Xiao Yan dengan keras. Lalu api surgawi mengalir di sepanjang pembuluh darah, otot, tulang dan seluruh tubuhnya. Setelah itu api surgawi segera membuat lapisan-lapisan pelindung tebal dan kekuatan yang kuat meletus dari tinju yang terkepal. Xiao Yan pun mengangguk puas dan mata Xiao Yan pada saat ini sejernih air. Ketika Xiao Yan membuka mulutnya untuk menelan, setelah itu Xiao Yan segera melemparkan api pil spiritualitas ke dalam mulutnya. Lalu kekuatan api surgawi yang kuat seperti air yang mengalir pun pada saat ini seketika menjadi ganas. Kemudian aura yang kuat segera menggulung seperti letusan gunung berapi, lalu energi kekerasan mengalir langsung ke arah Xiao Yan dan seluruh tubuh Xiao Yan tampaknya terbakar menjadi debu. Setelah api pil spiritualitas ini meletus, tekanan peringkat ke-16-nya akan segera terpancar. Kemudian api surgawi di tubuh Xiao Yan pada saat ini samar-samar benar-benar terasa stagnan. Kekuatan dari api abu-abu melonjak seperti lautan luas membakar setiap inci meridian dan tulang Xiao Yan. Bahkan api ini memanggang Xiao Yan di dalam, merusak setiap sel yang ada di dalam tubuh Xiao Yan, sehingga rasa sakit yang tiba-tiba yang sangat parah segera menembus ke tulang sumsum Xiao Yan, dan hal ini menyebabkan Xiao Yan berkeringat dingin. Seketika wajah Xiao Yan pada saat ini sangat pucat dan pembuluh darahnya menonjol seperti pohon berusia 1000 tahun, lalu kuku Xiao Yan menembus daging di telapak tangannya. Tentu Xiao Yan benar-benar tidak menyangka api surgawi yang sudah sangat lemah ini masih memiliki kekuatan seperti itu. Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan mengangkat kepalanya dengan susah payah. Lalu Xiao Yan pun segera mengeluarkan douqi yang membumbung tinggi ke langit. Dengan bantuan api surgawi biru tua yang melonjak di tubuh Xiao Yan, akhirnya pada saat ini Xiao Yan tiba-tiba menjadi cerah. Lalu api surgawi biru tua melompat dan berkobar, dan pada saat ini suhunya melampaui suhu api bumi di ruangan batu ini. Kemudian Xiao Yan pun menjentikkan jarinya dan api bumi yang mendidih di magma terus membentuk tiang api untuk menutupi Xiao Yan. Lalu api surgawi memicu api bumi untuk bergerak dan kekuatan keduanya segera ditumpangkan, sehingga suhu yang membakar segera membuat tanah di ruang batu ini terbakar, dan dalam sekejap mata tanah dan permukaan lantai batu biru ini hangus dan berubah menjadi permukaan porselin yang mengkilap. Kemudian kekuatan api yang mengerikan segera melilit tubuh Xiao Yan seperti naga dan ular yang melingkar, dan hal ini benar-benar mendistorsi kehampaan untuk sementara waktu. Lalu pada saat ini di dalam tubuh Xiao Yan api pil spiritual mengalir di sekitar, kemudian api abu-abu bersaing dengan api surgawi biru tua milik Xiao Yan, dan ketika jejak api kadang-kadang merembes keluar, pada saat ini Xiao Yan menarik nafas dan segera menekan api abu-abu dengan api surgawi miliknya. Api surgawi biru tua Xiao Yan adalah perpaduan dari dua api surgawi. Meskipun tingkatannya sedikit lebih rendah, namun dengan bantuan energi, maka api abu-abu yang tersebar di dalam tubuh Xiao Yan secara bertahap menjadi kacau, bahkan tidak ada tempat untuk pergi, dan api surgawi abu-abu ini pun terus ditekan. Akhirnya setelah usaha dan perjuangan Xiao Yan ini, api abu-abu yang tersebar pun segera ditundukkan. Mereka segera mengalir di sepanjang meridian yang berada di dalam tubuh Xiao Yan. Dan pada saat ini semua jeroan yang telah terluka diserang oleh api surgawi abu-abu pun seketika terasa seperti hidup kembali. Xiao Yan segera pulih dengan kecepatan yang sangat tinggi, lalu senyum segera muncul di sudut mulut Xiao Yan ketika dirinya merasakan hal ini.
saat ini Xiao Yan pun masih terus mengedarkan Douqi untuk mengalirkan api surgawi abu-abu ini, dan waktu pun berlalu seperti air dan Xiao Yan berangsur-angsur menjadi tenang. Setelah itu Xiao Yan berdiri diam seperti patung batu. Saat ini Xiao Yan merasakan energi di dalam tubuhnya sebelum akhirnya Xiao Yan segera mengangkat kepalanya, lalu kegembiraan di mata Xiao Yan pada saat ini semakin kuat. Setelah itu Xiao Yan pun mengambil nafas dalam-dalam sebelum akhirnya memobilisasi api surgawi dan bergegas maju ke api pil spiritual. Lalu melihat ke dalam api pil spiritual yang tergantung di dalam tubuh Xiao Yan yang sangat murni, maka vitalitas yang tidak berujung pun segera terpancar dari naiknya nyala api abu-abu ini. Pada saat yang bersamaan api abu-abu pun berfluktuasi dan banyak informasi yang jelas segera muncul di benak Xiao Yan. Setelah menelusuri informasi mengenai api pil spiritual ini, Xiao Yan tanpa sadar tersenyum. Tidak lama setelah itu sebuah suara segera terdengar di benak Xiao Yan. Ketika suara tersebut berkata bahwa Xiao Yan benar-benar bisa melakukannya dengan baik, Xiao Yan pun sedikit terkejut dan bertanya siapakah ini. Xiao Yan segera mengangkat kepalanya dan menoleh sebelum akhirnya melihat Zhan Lao yang mengambang di ruang batu. Menyadari kehadiran Zhan Lao, tentu saja Xiao Yan pun segera mengeluh ketika Xiao Yan berkata bahwa Zhan Lao selalu muncul pada waktu yang tepat. Zhan Lao benar-benar tidak mengatakan apapun untuk membantu ketika Xiao Yan berjuang untuk api surgawi. Mendengar ocehan dari Xiao Yan ini, Zhan Lao pun hanya tersenyum dan mengelus janggutnya. Zhan Lao menyadari bahwa Xiao Yan pada saat ini benar-benar kesal karena Zhan Lao tidak keluar untuk membantu Xiao Yan ketika saat-saat kritis. Menanggapi hal itu, Zhan Lao pun segera berkata bagaimana Xiao Yan bisa tumbuh tanpa melalui kesulitan. Mendengar hal itu Xiao Yan pun hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Xiao Yan menyadari bahwa memang ketika Xiao Yan menghadapi bahaya maka Xiao Yan akan bisa tumbuh lebih kuat. Menghadapi kematian akan dapat merangsang potensi orang lebih cepat. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Zhan Lao segera mengubah topik pembicaraan. Dirinya segera berkata bahwa keberuntungannya benar-benar sangat bagus, karena ini adalah api surgawi peringkat ke-16 di benua Dodi. Selain itu api surgawi ini mengandung vitalitas tidak terbatas. Tentu saja mendengar hal itu Xiao Yan segera terkejut karena Xiao Yan pada saat ini hanya tahu bahwa api surgawi ini lebih kuat daripada api surgawi milik Xiao Yan sebelumnya. Oleh karena itu Xiao Yan menyadari bahwa itu di atas dari api suci kekacauan milik Xiao Yan. Namun tingkatan pastinya pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak jelas. Oleh karena itu Xiao Yan pun segera memastikan apakah benar api surgawi ini di tingkat ke-16. Mendengar pertanyaan dari Xiao Yan ini Zhan Lao pun tersenyum sambil mengangguk. Zhan Lao menyadari bahwa seharusnya setelah Xiao Yan menaklukkan api surgawi ini, maka Xiao Yan juga telah mengetahui informasi lain tentang api surgawi ini. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak sabar untuk melihat informasi lebih jauh. Akhirnya dengan pikiran Xiao Yan api pil spiritualitas pun segera bergerak dengan hatinya. Lalu api surgawi perlahan berjalan-jalan menuju dantian Xiao Yan. Tentu kemanapun api tersebut lewat api abu-abu memancarkan vitalitas yang tidak terbatas. Kemudian api surgawi ini pun dengan cepat memperbaiki cedera pada tubuh Xiao Yan sebelumnya, dan dalam waktu singkat luka Xiao Yan pun pada saat ini telah menghilang dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Ketika Xiao Yan mengepalkan tinjunya udara di sekitar sedikit bergema dengan ledakan sonik. Menyadari hal ini Xiao Yan pun sangat bahagia dan bergumam, meskipun hanya 2 peringkat lebih tinggi dari api suci kekacauan. Namun kemampuan pemulihannya benar-benar sangat kuat dan kekuatannya luar biasa. Bahkan bisa dikatakan bahwa ini adalah api surgawi yang sangat unik. Melihat mata berapi-api dari Xiao Yan pada saat ini Zhan Lao pun hanya bisa tersenyum lega. Tidak lama setelah itu Zhan Lao segera menyadari keberadaan Zhen Ni yang masuk ke pintu gua. Sehingga Zhan Lao pun segera berkata perlahan kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan sedang ditunggu. Tentu saja Xiao Yan harus segera pergi menemui teman-temannya. Selain itu setelah melahap api surgawi kekuatan Xiao Yan akan meningkat. Setelah mengucapkan perkataan tersebut tubuh Zhan Lao pun seketika berubah menjadi ilusi.
Sementara itu pada saat ini tubuh Xiao Yan tiba-tiba membeku dan sosok Zenny segera muncul di benak Xiao Yan. Namun pada saat ini Xiao Yan segera menekan perasaan yang tidak jelas di dalam hatinya dan menyadari ada sesuatu hal yang lebih penting. Akhirnya setelah itu cahaya perak pun segera muncul di bawah kaki Xiao Yan. Lalu sosok Xiao Yan pun segera menghilang di ruang batu. Sementara itu di luar pintu batu Zenny segera berbalik. Setelah melihat bayangan hitam yang melesat, akhirnya sosok itu pun segera berdiri di depan Zenny dan itu adalah Xiao Yan yang bertanya, mengapa Zenny terlihat begitu sibuk? Mendengar suara yang begitu akrab hampir berbisik di telinganya, jantung Zenny seketika melonjak. Zenny pun menghela napas setelah melihat Xiao Yan yang sudah dianggap sebagai kekasihnya yang dirinya sayangi siang dan malam berada di hadapannya. Sehingga wajah Zenny pada saat ini diwarnai dengan cahaya kemerahan sebelum akhirnya dirinya segera menekan kemaluannya. Zenny pun segera berkata akhirnya Xiao Yan telah keluar juga. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun segera tersenyum. Setelah Xiao Yan memperhatikan Zenny pada saat ini Xiao Yan mengerti bahwa Zenny benar-benar mengkhawatirkan Xiao Yan. Lalu keduanya pun saling memandang sebelum akhirnya suasana romantis mereka segera pecah oleh Feng Feng. Saat ini Feng Feng segera berkata bahwa mereka telah menunggu Tuan Muda Xiao Yan, terlebih lagi dengan Zenny yang benar-benar khawatir. Bersamaan dengan itu Xiao Zhan pun segera tertawa ketika dirinya mendekat ke arah Xiao Yan. Akhirnya Xiao Yan pun segera pulih dan menoleh ke arah semua orang sebelum akhirnya wajah Xiao Yan seketika menjadi merah. Pada saat ini wajah Zenny juga menjadi semakin merah dan dirinya segera menundukkan kepalanya. Xiao Yan pun akhirnya segera pulih dan terbatuk beberapa kali untuk menutupi rasa malunya. Setelah itu Xiao Yan segera menaklukkan tinjunya dan berterima kasih atas kerja keras mereka. Menanggapi hal itu Le Shaolong pun segera berkata dengan ekspresi yang serius. Dirinya berkata bahwa Tuan Muda Xiao Yan salah mengucapkan perkataan itu, karena sebenarnya ini adalah tugas bagi mereka dan mereka benar-benar harus melakukan hal ini. Tentu saja semua orang pun seketika mengangguk setelah mendengar perkataan dari Le Shaolong. Sementara itu Xiao Yan hanya bisa terdiam dan menggaruk kepalanya sebelum akhirnya tertawa dengan acuh tak acuh. Sementara itu di sisi lain Zenny yang telah pulih pun segera membuka mulutnya. Zenny berkata bahwa sekarang Tuan Muda Xiao Yan telah keluar dan mengapa dirinya tidak bergegas memberitahu kekuatannya. Perkataan dari Zenny ini pun seketika membangkitkan keingintahuan dari semua orang. Tentu saja semua orang pun segera menatap ke arah Xiao Yan membuat Xiao Yan pada saat ini benar-benar terdiam. Akhirnya Xiao Yan pun segera pulih dan mengulurkan tangannya dan dengan pikirannya api surgawi biru keabu-abuan segera keluar dari telapak tangannya. Lalu api surgawi pun segera menutupi seluruh tubuh Xiao Yan. Dan fluktuasi yang mengerikan segera bergetar dari tubuh Xiao Yan sehingga menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya dengan cepat hancur. Sebelum semua orang pulih dari keterkejutan mereka pedang berat Xiao Yan segera keluar, sehingga fluktuasi energi yang sangat mengerikan segera datang dan nyala api yang menutupi pedang tersebut bahkan lebih menakutkan. Lalu aura kehancuran yang luar biasa segera terasa ketika Xiao Yan mengeluarkan pedang ini. Tentu saja semua orang pun seketika sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa mengendalikan diri masing-masing. Sementara itu Xiao Yan segera menjelaskan dengan lembut bahwa ini adalah pedang besar kuno api surgawi. Setelah bergabung dengan api surgawi maka kemampuan dari skill pedang ini benar-benar telah meningkat. Mendengar perkataan dari Xiao Yan ini semua orang semakin terkejut. Apalagi mereka belum pernah mendengar mengenai senjata yang bisa di-upgrade dengan api surgawi ini. Namun dilihat dari ekspresi Xiao Yan ini tentu saja semua orang hanya bisa terdiam. Akhirnya setelah beberapa saat terkejut semua orang pun perlahan kembali tersadar. Dan akhirnya setelah mengingat fluktuasi energi sebelumnya Zi Ying pun membuka mulutnya segera bertanya. Zi Ying pun segera bertanya selain dari api surgawi dan pedang berat kelas atas ini apakah Tuan Muda Xiao Yan telah menerobos? Pada saat ini Zi Ying tidak bisa merasakan aura Xiao Yan karena terhalang oleh api surgawi. Di sisi lain menanggapi pertanyaan dari Zi Ying, tentu saja Xiao Yan pun akhirnya segera menganggukkan kepalanya.
Xiao Yan pun segera merasakan tubuhnya dan berkata sepertinya Xiao Yan telah meningkat ke bintang 3 akhir, dan tampaknya Xiao Yan pada saat ini telah melompat 2 tingkat berturut-turut. Semua orang seketika menghela nafas, walaupun bukan kekuatan Xiao Yan yang membuat takut semua orang, akan tetapi kecepatan dari promosinya itu sendiri, karena kecepatan ini benar-benar mengejutkan semua orang. Lalu Zi Ying pun hampir tidak bisa menutup mulutnya sebelum akhirnya dirinya berkata, kecepatan dari tuan muda ini benar-benar bukan manusiawi. Menghadapi tatapan semua orang, Babang Tamfan Xiao Yan hanya bisa menggaruk bagian belakang kepalanya. Setelah itu Xiao Yan dengan kasar memberitahu semua orang tentang api surgawi, api pil spiritualitas ini. Seketika mata semua orang pun kembali berbinar setelah mendengar bahwa ini adalah api surgawi yang berada di peringkat ke-16, apalagi api surgawi ini benar-benar memiliki kemampuan pemulihan yang begitu kuat, sehingga dengan begitu bukankah Tuan Muda Xiao Yan akan menjadi monster yang tidak terkalahkan? Tentu saja hal ini benar-benar mengerikan dan Tuan Muda Xiao Yan benar-benar telah menuai banyak dari perjalanan ini. Kemudian sebuah rasa gembira yang mendalam segera menyelimuti hati semua orang yang hadir, dan akhirnya setelah itu semua orang pun segera pulih sebelum akhirnya mereka segera berbincang-bincang santai. Lalu singkat cerita setelah beristirahat nyebat dan memakan seblak, akhirnya keesokan paginya Xiao Yan menatap semua orang dan menghela nafas. Xiao Yan telah menjelajahi tempat ini dengan kekuatan spiritualnya. Lalu Xiao Yan menemukan tampaknya ada ruang kosong di bawah gua, dan dengan pemikiran ini Xiao Yan pun segera melambaikan tangannya, lalu sosok Xiao Yan segera melintas memasuki ruang batu lagi dengan semua orang yang mengikutinya. Tentu saja kekuatan Xiao Yan kembali melonjak mengitari ruangan di sekitar, lalu Xiao Yan pun segera bergumam seharusnya ada di sini. Setelah itu Xiao Yan segera mengeluarkan pedang besar dan segera menghancurkan magma yang mengeras dengan kekuatan penghancur. Saat ini Xiao Yan membentuk sebuah lorong dan seberkas cahaya segera keluar dari kedalaman lorong. Akhirnya semua orang segera melewati lorong yang tidak terlalu panjang ini. Kemudian semua orang melihat cahaya terang dan ini adalah dunia lain yang sama sekali berbeda. Di bawah kaki semua orang, saat ini ada dasar awan putih adalah lapisan tebal kabut kuning dan kental yang mengambang. Seketika semua orang mengangkat mata mereka pada saat ini hanya untuk melihat tulang-tulang mati yang tidak terhitung jumlahnya. Lalu wajah Xiao Yan pada saat ini dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kemudian Xiao Yan bertanya, mungkinkah tempat ini adalah reruntuhan sebelum malapetaka kuno lagi? Dan benar-benar tidak diduga sebenarnya ada dunia yang berbeda seperti ini. Jadi haruskah mereka menyebutnya ajaib ataukah menakutkan? Mendengar hal itu semua orang pada saat ini hanya bisa mengangguk dan terdiam. Pada saat ini semua orang melihat hanya pasir kuning dan tulang mati selama sejauh mata mereka memandang. Akhirnya mata semua orang segera menemukan satu-satunya hal yang menarik perhatian. Saat ini di ujung dari cakrawala semua orang melihat sebuah singgasana tulang yang menjulang tinggi. Bahkan ketinggian dari singgasana ini memiliki ukuran ratusan dan sangat mengesankan. Namun jarak pada saat ini membuatnya benar-benar terlihat seperti titik kecil. Lalu seluruh singgasana tulang ini melayang di pasir kuning yang tidak terbatas. Dan di bawah pandangan semua orang tahta tulang ini tiba-tiba menghilang begitu saja. Jadi tahta tulang ini benar-benar menghilang seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Lalu begitu tahta tulang ini menghilang, ruang seketika menjadi membosankan dan monoton. Kemudian Zenny pun segera mengangkat alisnya sedikit dan melihat ke kejauhan. Dirinya berkata sepertinya apa yang mereka cari pada saat ini seharusnya berada di tahta tulang tersebut. Xiao Yan pun menatap ke kejauhan sebelum akhirnya mengangguk mendengar perkataan Zenny. Setelah itu Xiao Yan segera memerintahkan semua orang untuk segera melihat hal tersebut. Lalu sosok Xiao Yan pun seketika menghilang di langit dengan semua orang yang mengikuti Xiao Yan. Begitu semua orang melangkah ke sungai air kuning, tekanan segera melingkar tajam dan mereka tiba-tiba merasakan tidak enak. Masuknya kehidupan tampaknya telah mengaktifkan sungai mata air kuning. Dan semua orang seketika menemukan bahwa kekuatan spiritual tidak dapat menembus terlalu jauh di sungai mata air kuning ini. Tentu saja semua orang di sini tampak seperti orang biasa.
bahkan mereka tidak bisa melihat tubuh kultivasi diri dan tidak dapat digunakan, sehingga membuat Xiao Zhan pun segera melesatkan tinjunya berulang kali. Namun seketika Xiao Zhan merasakan kesedihan, saat ini Xiao Zhan menemukan bahwa Douqinya menghilang tanpa jejak seolah-olah dituangkan ke dalam pusaran besar, dan tiba-tiba pada saat ini semua orang mengalami kepanikan, namun untungnya kepanikan ini hanya berlangsung sesaat. Apalagi setiap orang di sini telah mengalami banyak pertempuran dan pengalaman, sehingga akhirnya mereka pun segera berpikir tentang fenomena yang telah terjadi di sini. Jadi sungai mata air kuning ini sebenarnya adalah parit alami yang diciptakan oleh langit dan bumi di sini, lalu sungai ini memotong sinar matahari dan vitalitas, sehingga menciptakan lingkungan tidak bernyawa dengan pasir kuning di seluruh langit di bawah. Selain fungsi isolasi sungai matahari air kuning ini juga merupakan labirin alam, konsumsi energi eksternal di dalam yang tidak dapat diisi ulang dan waktu yang dihabiskan untuk tinggal semakin lama semakin lemah. Tentu saja formasi ini tidak beracun akan tetapi sangat aneh. Lalu ketika berdiri di atas pasir kuning ini Xiao Yan dan yang lainnya akhirnya merasa lebih jelas tentang situasi ini. Dan akhirnya kelompok Xiao Yan pun memutuskan untuk segera maju ke arah tahta tulang. Bersamaan dengan itu mata semua orang terus melihat sekeliling dengan kewaspadaan terhadap dunia yang tidak dikenali ini. Bahkan sepanjang perjalanan semua orang menemukan bahwa tempat ini benar-benar sangat aneh. Meskipun mereka tidak menemui hambatan dan monster apapun di sini, namun semakin dekat kelompoknya pada saat ini mereka merasakan suhu turun secara drastis. Sehingga rasa dingin benar-benar menyebar di hati mereka pada saat ini. Tentu saja semua orang pun segera memandang ke arah Xiao Yan dan menunggu instruksi selanjutnya. Lalu di tengah tatapan semua orang Xiao Yan segera berkata bahwa jalan yang harus dilalui tetap harus dilalui. Dan akhirnya mereka pun terus berjalan di bawah suhu yang semakin turun ini. Saat ini Xiao Yan segera mengeluarkan pedang besar miliknya yang diselimuti dengan api surgawi. Lalu nyala api ini menjadi cahaya penuntun di gurun berkabut yang gelap ini. Pada akhirnya setelah lama berjalan pada saat ini terlihat sebuah jalan setapak yang dipenuhi dengan cahaya putih, sehingga semua orang pun seketika meningkatkan kewaspadaan mereka, apalagi jalan itu dipenuhi dengan cahaya putih dan lapisan kabut tebal melayang di sana. Tentu semua orang pada saat ini melihat dengan seksama dan benar-benar terkejut menemukan bahwa jalan itu sebenarnya terbuat dari kerangka putih. Selain itu pada saat ini terdengar gelombang suara isak tangis yang menderu di telinga semua orang. Dan pada saat ini semua orang benar-benar kebingungan dengan situasi yang aneh di hadapan mereka. Lalu dalam waktu singkat wajah semua orang pun berangsur-angsur memucat dan ekspresi mereka sedikit linglung. Apalagi saat ini banyak suara yang melintas di gendang telinga semua orang yang membuat pikiran orang hancur, dan alam situasi seperti ini akhirnya membuat kesadaran semua orang pun tergantung. Tentu saja hal ini dikarenakan mereka belum memakan bakwan bakarnya Bude Yanti sehingga lambung meronta-ronta.